Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sebagai manusia yang punya love language, word of affirmation, diapresiasi sama orang tersayang, ayah dan bunda atau mungkin atasan di kantor tuh rasanya pasti seneng banget. Perlakuan seperti itu membuat kita bahagia karena merasa sangat dihargai atas semua usaha yang sudah kita lakukan. Dan barangkali itu juga yang dirasakan oleh Sinteyong di Timnas Indonesia. Kalau STY love language-nya word of affirmation, pasti sekarang lagi berbunga-bunga banget karena segala usahanya dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia sedang mendapat banyak apresiasi dari orang-orang hebat, termasuk rekan-rekan sesama pelatih sepak bola. Tak tanggung-tanggung, nama-nama pelatih top dunia juga sampai kagum dengan revolusi yang diusung Coach Shin bersama Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih top dunia yang memuji tim nasional Indonesia? Sebelum kita spill satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Manajer kelas dunia pertama yang mengakui kehebatan Indonesia adalah Jose Mourinho. Mantan pelatih Real Madrid dan Inter Milan itu sedikit banyak tahu tentang perkembangan Timnas Indonesia yang mulai dibicarakan media-media asing. Mourinho kagum dengan transformasi materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 saat dirinya datang ke Indonesia sebagai pelatih Chelsea, skuad Indonesia sudah berada di level yang berbeda. Kini materi pemain skuad Garuda diisi oleh pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie dan Liga Inggris. Dirinya dulu pernah berkata bahwa Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek. Dan itu sudah berhasil dilakukan oleh PSSI dengan baik. Dilansir Tribun News, Jose Mourinho juga sempat memberikan pujian kepada Miss Hilgers usai tim asuhannya Fenerbahce bersua FC20 di ajang Europa League kemarin. Meski tidak secara langsung tertuju kepada Hilgers, Mourinho menyebut duet Hilgers dan Max Burn tampil solid. Mereka bertahan dengan baik dan menekan dengan baik. Mereka bermain dengan kompak dan terorganisasi. Perkembangan sepak bola Indonesia di bawah asuhan Sinteyong juga tak luput dari pengamatan pelatih yang membawa Argentina juara Piala Dunia 2022, Lionel Scaloni. Apresiasi tertinggi keluar dari bibir Scaloni kala dirinya memimpin timnas Argentina yang bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno pertengahan tahun lalu. Dilansir CNN Indonesia, meski pada akhirnya Argentina menang 2-0 atas skuad Garuda, Scaloni memuji performa Indonesia yang tak mudah menyerah selama 90 menit. Sebagai juara dunia, Scaloni terkejut karena Argentina dibuat tidak bisa bermain dengan nyaman untuk mencetak banyak gol ke gawang Indonesia yang kala itu dijaga oleh Hernando Ari. Dari awal, Lionel Scaloni memang sudah mewaspadai permainan Indonesia. Ia percaya dengan kualitasnya saat itu, Indonesia bisa memberikan perlawanan. Dan benar saja, beberapa pemain Argentina seperti Alejandro Garnacho pun cukup kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Scaloni juga berpesan bahwa Indonesia sudah bermain cukup bagus, dirinya berharap Indonesia bisa terus mempertahankan kualitasnya. Selanjutnya, komentar positif juga datang dari pelatih Timnas Pusat, Ronald Koeman. Menurut TV One News, pria yang juga pernah melatih Barcelona dan Everton itu terkejut dengan penampilan para pemain naturalisasi Indonesia yang kebanyakan berasal dari negaranya. Koeman merasa pemain-pemain macam Tom Haye, Martin Paes, dan Jait Ses tampil di luar ekspektasinya. Namun tak cuma perasaan kagum yang keluar dari mulut Koeman, perasaan khawatir juga datang. Menurut laporannya, Koeman cukup menyayangkan fenomena banyaknya pemain dari negeri kincir angin yang memutuskan bela skuad Garuda. Apalagi
Kebanyakan dari mereka sebelumnya pernah bermain di timnas Belanda kelompok umur. El Prof bahkan sempat menjuarai Piala Eropa U17 sebanyak 2 kali. Melihat lonjakan performa skuad Garuda, Koeman khawatir jika akhirnya banyak pemain-pemain berbakat yang seharusnya membela The Orange justru memilih gabung skuad Garuda karena punya darah keturunan. Hal seperti ini tentu bukan hal baru, sudah menjadi resiko bagi sebagian negara. Contohnya Spanyol yang kehilangan pemain berbakat seperti Brahim Diaz karena lebih pilih timnas Maroko. Selanjutnya ada pujian dari lawan Indonesia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Arab Saudi. Pelatihnya, Roberto Mancini, kini mengakui bahwa Indonesia adalah lawan yang tak bisa dianggap remeh. Pernyataan ini muncul usai Mancini dibuat frustasi lantaran Arab Saudi ditahan imbang 1-1 di hadapan publik sendiri. Pernyataan ini kembali keluar karena sebelumnya Mancini hanya menaruh respek dan tetap yakin timnya bisa unggul dari Indonesia. Namun, ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan. Mancini pun memuji pertahanan Indonesia yang sangat sulit ditembus. Lini bertahan Indonesia yang saat itu diisi Jai Itzes, Rizky Ridho dan Calvin Verdong dinilai solid dan mampu bekerja sama dengan sangat baik. Pertandingan pertama memang selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang punya pemain-pemain bagus yang main secara profesional di liga-liga Eropa. Ex-pelatih Manchester City itu juga sedikit iri dengan Sinteyong yang memiliki materi pemain dari liga-liga Eropa, sedangkan Green Falcon mayoritas diisi oleh pemain liga lokal. Tak cuma Roberto Mancini, Haji Memoriasu juga kian terpukau dengan pencapaian timnas Indonesia tahun ini. Belakangan ini, netizen Indonesia bahkan dikejutkan dengan pernyataan pelatih timnas Jepang itu. Dilansir suara.com, Moriyasu dengan percaya diri mengklaim kualitas sekarang timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026 menemani The Blue Samurai. Munculnya pernyataan itu jelas membuat para fans Indonesia tersipu malu layaknya seorang wanita yang digoda oleh pujaan hatinya. Pernyataan yang lebih tepat disebut sebagai ramalan itu muncul karena sang pelatih memang punya kedekatan tersendiri dengan Sinteyong. Jadi, tak ada salahnya mendoakan rekan sejawat agar bisa berangkat ke Piala Dunia bersamanya. Haji Memoriasu juga menyebut sosok STY sebagai pelatih yang tepat bagi pembangunan sepak bola Indonesia. Berkat Coach Shin, timnas Indonesia bisa merasakan berkompetisi di ajang-ajang besar sekelas Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi pemain-pemain Indonesia yang lain. Yang satu ini memang sudah 2 kali mengalahkan timnas Indonesia. Tapi Jesus Casas tak pernah menganggap Indonesia lawan yang remeh. Pelatih asal Spanyol tersebut bahkan dengan berani menyebut timnas Indonesia asuhan Sinteyong memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Irak. Dari segi permainan dan kolektivitas pun sama. Namun, ada beberapa poin yang membedakan dan itu berhasil membuat Casas kagum. Dirinya menyoroti para pemain timnas Indonesia yang abroad, terutama yang berkarir di Eropa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka meningkat akhir-akhir ini. Dikutip dari TV One News, Casas memandang para pemain keturunan memberikan dimensi sepak bola yang berbeda dari sebelumnya. Pemain macam Ragnar Oratmangun, Justin Hubner dan Jai Itzes menjadi kunci kebangkitan skuad Garuda saat ini. Perkembangan sepak bola Indonesia pun sampai ke telinga pelatih legendaris asal Jerman Jurgen Klinsmann. Mantan pelatih Bayern Munchen itu mendapat update tentang sepak bola Indonesia ketika melatih timnas Korea Selatan beberapa bulan lalu. Menurutnya, Indonesia beruntung dilatih oleh pelatih yang memiliki karakter kuat seperti Sinteyong. Pengalamannya sebagai juru taktik Korea Selatan membuat Klinsmann punya penilaian positif tentang karakter orang-orang Korea. Menurutnya, orang Korsel punya karakter pekerja keras, disiplin dan pantang menyerah.
Dirinya juga memuji semangat juang masyarakat Korea Selatan. Nilai-nilai itu yang dibawa Sinteyong untuk menggenjot kualitas sepak bola Indonesia. Selain itu, Klinsmann juga sudah mendengar kehebatan penjaga gawang baru Indonesia, Martin Paes, dari rekan-rekannya di Amerika Serikat. Koneksi tersebut ia dapat kala melatih Toronto dan tim nasional Amerika Serikat. Klinsmann punya keyakinan bahwa dua sosok ini mampu membawa Indonesia menuju Piala Dunia.